Ya, kita kembali di Dialog Berita Satu View bersama Pemret, ini Suara Pembaruan dan juga Tempo. Tadi saya bukan Pemret, sorry. Saya menjadi CEO di Tempo. Baik. Mantan Pemret. Mantan Pemret. Udah kenyang jadi masih Pemret. petinggi ya, Pak ya. Baik. Kalau tadi kita sudah bicara LCC, kemudian izin dan sebagainya. Nah, ini framing untuk 1 minggu ke depan ini bagaimana nih untuk AirAsia ini dan juga maskapai pada umumnya? Ya. Kita di Tempo itu sudah pernah menulis panjang lebar soal keselamatan penerbangan ini, dan memang problem yang paling utama itu perkembangannya demikian pesat sehingga semua infrastruktur ketinggalan. Kayak bandara itu sekarang di Jakarta, di kota-kota besar itu sudah over capacity semua. Memang pembangunan infrastruktur itu harus segera. Dan infrastruktur itu tidak hanya bangunan. Misalnya air traffic controller harus segera dibuat sekolah-sekolah baru untuk ini gitu ya. Dan kemudian juga orang-orang yang profesional, gajinya juga ya kalau orang dikasih tanggung jawab menyangkut bisnis miliaran, gajinya hanya berapa juta, rawan lah untuk tertarik nggak Pak untuk mengungkap bagaimana kinerja ATC gitu misalnya, atau kesalahan-kesalahan ATC gitu misalnya? Ya, saya kira kita sudah dengar banyak ya, saya kira semua wartawan dengar banyak. Sekarang saja banyak yang percaya bahwa kadang-kadang itu pesawat tuh aneh. Ada yang disuruh holding, ada yang bisa di VIP-kan untuk mendarat duluan. Ini kan cost-nya tinggi. Nah, apakah pertimbangannya apa mendahulukan pesawat Indonesia? Ada kecurigaan karena yang ini bayar lebih tinggi, pelicin dan sebagainya. Nah, yang begini-begini ini harus dibongkar. Ya. Baik. Pak Primus. Ya, kalau airline ini momentum ya. Pak Yonan, pemerintahan baru mendapat momentum untuk membenahi kita punya bisnis penerbangan yang sudah betul-betul karut-marut. Menurut saya sudah rusak lah. Karena ini kong kali kong yang luar biasa. Kalau nggak dibenahi ini luar biasa. Nah, ini tiket masuk buat Yonan untuk membenahi. Dan dia betul-betul melihat soal regulasi harus benar, kemudian koordinasi dengan pengelola bandara, kemudian enforcement yang betul-betul baik. Betul-betul setiap pihak itu comply terhadap SOP. Saya mengulangi lagi LCC itu. Kalau memang nggak betul-betul ditangani, mereka nggak cukup membayar sopir, membayar pilot. Dan kemudian banyak sekali maskapai penerbangan yang mempekerjakan pilot di luar kapasitasnya. Sehingga pilot itu fatigue, lelah. akhirnya mengkonsumsi narkoba. Itu betul. terjadi loh itu. Ya? Itu terjadi. Baik. Dan itu menurut saya harus ada tes reguler, cek bagaimana SOP-nya. Biasanya sebelum flight itu ada pertemuan itu face to face, ada briefing. Itu harus dites semuanya kebugaran. Kalau itu nggak dilakukan, itu saya pikir yang akan masalah adalah penumpang. Paling gampang ini aja, target saya pada Menteri Perhubungan kalau saya jadi Presiden Jokowi adalah berapa lama dia butuhkan supaya Indonesia kembali menjadi kategori 1. Ya. Oke. Ya. Beri Sepakat ya, target waktu Pak Primus? ya betul. Ya, baik.